Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi Kamila Kusnadi dengan NPM 10 12 15 42. Di sini saya akan menjelaskan soal anggaran nomor 1. Untuk sebelumnya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Silakan disimak ya videonya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, berikut soalnya dan yang diminta yaitu yang pertama, susunlah anggaran jam kerja langsung tahun 2023 secara rinci, dan yang kedua, susunlah anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2023. Nah, ini hasil pengerjaan saya. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan anggaran jam kerja langsung untuk tahun 2023. Produksi ini diisi dari yang triwulan 1, 2, 3, dan 4. Untuk triwulan 1 produksinya 35.400, dan yang kedua 37.500, yang ketiga 39.900, yang keempat 42.300. Kemudian ini ditotalkan jumlahnya sekian, dan kita isi untuk departemen yang A dulu. Untuk standar jamnya ada di 2,4 untuk departemen A, sama untuk kolom 2, 3, dan 4. Kemudian kita totalkan DLH-nya. Untuk DLH-nya ditotalkan dari 35.400 dikali 2,4. Hasilnya 84.960. Tabel kedua pun sama. Ini dikalikan dengan 2,4. Tabel ketiga 39.900 dikali 2,4. Hasilnya 95760. Yang keempat 42.300 dikalikan dengan 2,4. Hasilnya 101.520. Kemudian DLH tersebut dijumlahkan dan jumlahnya 372.240. Kita isi ke tabel yang berikutnya, yaitu departemen B. Untuk standar jamnya ada di 1,5. Kita isi di sini 1,5. Dan DLH-nya dihitung dari produksi yang pertama 35.400 dikalikan dengan standar jam 1,5. Hasilnya 53.100. Kemudian nomor 2 37.500 dikalikan dengan 1,5. Hasilnya 56.250. Yang ketiga 39.900 dikalikan 1,5. Hasilnya 59.850. Yang keempat 42.300 dikalikan 1,5. Hasilnya 63.450. Kemudian dari DLH ini dijumlahkan, totalnya 232.650. Nah, untuk yang selanjutnya ada total DLH. Total DLH ini dihitung dari hasil departemen DLH yang A 84.960 ditambahkan dengan ini 53.100, hasilnya 138.060. Tabel yang kedua pun sama, ditotalkan dari ini dan hasil departemen B, hasilnya 146.250. Yang ketiga 95.760 ditambah 59.850. Ini bisa pakai rumus ya. Yang keempat juga sama, hasilnya 164.970. Kemudian kita hitung akhir si totalnya, dan totalnya yaitu 604.890. Itu untuk pengerjaan nomor 1. Selanjutnya saya akan mengerjakan pengerjaan yang nomor 2. Ini dari DLH hasil yang tadi di nomor 1. Kita kopas langsung ke sini. Nah, untuk tingkat upahnya kita lihat di soal ya. Di soal tingkat upahnya yang departemen A 4.500. Kemudian kita kalikan 4.500 dikali 84.960, hasilnya sekian. Nah, dan ini semua dijumlahkan. Ini juga sama. Kalau saya pakai contohnya kayak gini, tinggal di drag ke bawah doang, jadi langsung ada totalnya semua. Kemudian yang departemen B, DLH-nya ini dikopas kan. Nah, pas ke sini, terus kita totalin juga, hasilnya sekian. Untuk departemen B upahnya di 5.000. Nah,
saya coba ini ya. Ini 53 100 dikali 1000. Nah, tinggal di-drag aja ke bawah. Udah, beres. Dan jumlahnya 1,163250. Kemudian total biaya ini dihitung dari mana? Total biaya ini dihitung dari E18. Ini jumlah departemen A ditambah jumlah departemen B. Hasilnya ini. Nah, kemudian total akhirnya, total biaya di 2838330. Sekian pengerjaan nomor 1 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Destiani dengan NPM 10121925. Di sini saya akan mengerjakan S anggaran perusahaan untuk soal nomor 2 dan nomor 3. Saya akan mengerjakan soal nomor 2 dulu tentang anggaran biaya overhead pabrik. Untuk soalnya, untuk tahun anggaran 2023, PT Adhar mengestimasi BOP untuk triwulan sebagai berikut. Yang pertama ada biaya, kolom pertama ada biaya, kolom kedua ada biaya tetap, yang ketiga ada biaya variabel. Nah, yang di sini ada dasar kegiatan yang ditetapkan oleh manajemen adalah jam kerja langsung dengan estimasi jam kerja langsung sebagai berikut. Ada triwulan pertama dengan jumlah jam kerja langsungnya 5.200, triwulan kedua dengan jumlah jam kerja langsungnya 6.900, triwulan ketiga jumlah jam kerja langsungnya 7.400, dan triwulan keempat jumlah jam kerja langsungnya 7.700. Yang dimintanya susunan anggaran BOP untuk tahun 2023 secara rinci berdasarkan unsur-unsur biaya dan waktu. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama di kolom sini tuh ada triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat. Nah, kita yang cari dulu di sini ada biaya bahan pembantu. Nah, kita kembali ke soal. Nah, di sini ada biaya bahan pembantunya, biaya tetapnya 1.600.000. Untuk biaya variabelnya tidak ada, karena biaya variabelnya kosong, jadi langsung aja kita CTLC, lalu kita pindahin ke triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Dengan cara ditarik semuanya, lalu paste, enter. Nah, yang kedua, di sini ada upah tidak langsung. Nah, untuk upah tidak langsung, untuk triwulan pertamanya sama dengan, kita pindah ke soal. Di sini ada biaya upah tidak langsungnya, biaya tetapnya 2.100.000 dan biaya variabelnya 4.500. Karena ada biaya variabel, maka kita tambah dulu, baru dikali dengan jam kerja langsungnya. Nah, yang pertama kita biaya tetapnya 2.100.000 ditambah dengan biaya variabelnya 4.500 dikali, untuk triwulan pertamanya kan jumlah jam kerja langsungnya 5.200. Nah, jadi kita kaliin dengan yang triwulan pertama. Nah, baru kita enter. Dan hasilnya 25.500.000. Untuk triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat sama cara pengerjaannya. Kita sama dengan dulu, baru ke upah tidak langsung, biaya tetap ditambah biaya variabelnya dikali jumlah jam kerja langsung yang triwulan kedua, baru enter. Yang ketiga juga sama, sininya sama dengan dulu, baru kita ketik 7.100.000 ditambah
4.500 dikali dengan triwulan yang ketiga. Enter. Nah, untuk selanjutnya sama dengan 2.100.000 ditambah dulu, ditambah biaya variabelnya 4.500 dikali sama dengan triwulan yang keempat dengan 7.700. Enter. Nah, untuk selanjutnya di sini ada gaji supervisi. Nah, untuk gaji supervisi karena gaji supervisi hanya ada biaya tetap aja, jadi kita langsung copy aja. Kita pindahin ke triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Paste. Tar. Copy. Lalu paste, maaf manual. Baru, nah di sini ada perbaikan dan pemeliharaan. Perbaikan dan pemeliharaan caranya sama dengan kayak upah tidak langsung. Sama dengan ditambah 1.200.000, 1 juta tambah 2.000 kali 5.200. Enter. Untuk ini triwulan kedua juga sama dengan dulu, sama dengan, lalu kita klik yang perbaikan pemeliharaan ditambah dengan biaya variabelnya dikali dengan 6.900. Enter. Selanjutnya juga sama dengan klik biaya pemeliharaan ditambah 2.000 dikali 7.400. Enter. Di sini sama dengan dulu, Pak. Sama dengan 7.200 ditambah 2.000 dikali triwulan berapa ya tadi? Triwulan 4. 7.700. Enter. Nah, sekarang kita kerjain yang biaya utilitas. Nah, untuk biaya utilitas sama pengerjaannya sama dengan 1.750.000 ditambah 5.000 dikali 5.200. Nah, untuk triwulan kedua sama dengan 1.750.000 ditambah 5.000 dikali 6.900. Enter. Untuk triwulan ketiga sama dengan 1.750 ditambah 5.000 dikali 7.400. Enter. Untuk triwulan keempat sama dengan udah ke atas 1.750 ditambah 5.000 dikali 7.700. Enter. Nah, ada juga biaya asuransi. Untuk biaya asuransi hanya ada biaya tetap aja, jadi kita copy paste, kita pindahin ke triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 dengan cara ditarik paste.
bisa ya, paste. Kita copy, lalu enter, lalu ke bawah dengan ada biaya penyusutan. Nah, biaya penyusutan juga sama, hanya ada biaya tetap aja, jadi CTLC pindah ke biaya penyusutan triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Kita tarik, paste. Nggak ada ya. Tadi itu biaya penyusutan. CTLC paste. Bisa, jadi harus manual. Oke, sini paste, di sini paste, paste. Lalu untuk biaya perlengkapannya, karena biaya perlengkapan ada biaya variabel, jadi caranya sama dengan biaya variabel, biaya perlengkapan 2.200.000 ditambah 5.000 dikali 5.200 dengan triwulan keduanya sama dengan 2.200.000 ditambah 5.000 dikali 6.900, enter. Lalu selanjutnya sama dengan 3.200.000 ditambah 5.000 dikali 7.400, enter. Sini perlengkapan sama dengan ke atas 2.200.000 ditambah 5.000 dikali 7.400, enter. Dikali 7.700. Kali 7.700, enter. Setelah itu ada biaya lain-lain juga sama dengan area. Kok ini besar? Sama dengan pindah ke atas, biaya lain-lainnya, biaya tetapnya 3 juta ditambah 3.000 dikali 5.200, enter. Selanjutnya juga sama dengan pindah ke atas 3.000 ditambah 3.000 kali 6.900, enter. Sini juga sama dengan 3 juta ditambah 3.000 dikali 7.400, enter. Selanjutnya triwulan keempat sama dengan 3 juta ditambah 3.000 dikali
7.700, enter. Nah, untuk biaya sewanya, karena biaya sewanya ada biaya tetap aja, jadi kita copy, lalu kita salin ke triwulan 1, 2, 3, dan 4. Salin, cancel, sama kita ulangi lagi. Nah, di sini kita copy, lalu kita pindahin. Nggak bisa, bentar ya. Copy, lalu pindah di sini dengan paste, 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 paste. Nah, setelah selesai untuk penyelesaian ininya, kita jumlahkan triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, jumlah bahan pembantunya dengan cara autosum. Tinggal kita klik OK. Terus untuk selanjutnya sama. Untuk jumlah yang ini, untuk jumlah triwulan 1, 2, 3, dan 4, kita pakai cara autosum juga sama. Klik enter. Itu kita salin. Nah, udah selesai. Jadi kesimpulannya untuk triwulan pertama dengan jumlah 129.950.000, untuk triwulan kedua 163.100.000, untuk triwulan ketiga 172.850.000, dengan untuk triwulan keempat 178.700.000. Nah, untuk jumlah keseluruhannya itu dengan jumlah 644.600.000. Nah, kita lanjut untuk soal nomor 3, yaitu tentang anggaran biaya penjualan dan anggaran administrasi dan umum. Nah, yang pertama di sini ada triwulan pertama, 2, 3, dan 4, ada produk A, produk B. Nah, di sini kita produk A kita jumlahkan dulu dengan cara di autosum, enter. Nah, yang produk B juga sama, autosum, enter. Nah, di sini kita jumlahin produk A yang tadi sama yang produk B dengan cara di autosum juga sama, enter. Setelah itu kita isi perbandingan proporsional kedua produk. Untuk yang A sama dengan produk A dibagi total produk A dan B, enter. Setelah itu yang B, produk B sama dengan produk B dibagi 56.000, enter. Setelah itu sebelum isi anggaran biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum, kita lihat dulu di sini di soal ada gaji pegawai penjualan dan administrasi dan umum, biaya penyusutan, biaya alat tulis kantor, biaya listrik, air penjualan, biaya pemeliharaan penjualan. Nah, di sini ada yang bulan, tahun, bulan, bulan, bulan. Nah, untuk yang bulan ini kita ganti ke tahun dengan cara di sini tadi gaji pegawainya itu berapa ya? 6 juta. Kita ketik di sini sama dengan 6 juta 2, 3, 4, 5, 6 dikali 12, enter. Untuk penyusutannya karena udah jadi tahun, jadi kita ketik aja 20
juta, 23456. Enter. Setelah itu untuk alat tulisnya 2 juta per bulan. Nah, 2 juta per bulan berarti sama dengan 2 juta 1 2 3 4 5 juta dikali 12, enter. Untuk listrik dan air juga sama, ada 750.000 dikali 12, enter. Oh iya, lupa, sama dengan belum, sama dengan enter. Nah, untuk pemeliharaan, karena pemeliharaan di sini ada simbol bintang, jadi kita cari dulu di sini ada tambahan ya. Jadi 2000 kali 200 jam. Oh iya, sama dengannya lupa. Sama dengan 40.000, 40.000. Nah, sebelum ke sini, sebelum ke situ, untuk biaya pemeliharaannya kita ganti dulu ke tahun. 500.000 dikali 12. Oh iya, sama dengan dengan hasil 60 juta. Lalu di sini kita kali 40.000 ini sama dengan kali 12. Nah, hasilnya setelah itu sama dengan yang 60 juta ini ditambah sama yang ini. Enter. Nah, ada hasilnya 180 juta. Kita copy, kita pindahkan ke sini, ke biaya pemeliharaan. Paste. Bentar. Kita copy. Di sini kita paste. Bentar ya. Ada 108 juta. 1 2 3 4 5 3 4 5. Bentar. Setelah itu untuk di produk A kita yang pertama sama dengan di produk A sama dengan jumlah dikali 61%. Enter. Nah, setelah ini ada hasilnya, kita turunin ke bawah semua. Kono ya. Salah.
kita lanjut sama dengan jumlah ini dikali 1%. Selanjutnya sama dengan 24 juta dikali 1%. Selanjutnya sama dengan 9 juta dikali 1%. Sama dengan 108 dikali 61%. Untuk produk B juga sama dengan 72 dikali 39% sama dengan 20 dikali 39% sama dengan 24 juta dikali 39%. Selanjutnya sama dengan 9 juta dikali 39%. Yang keempat ada sama dengan 108 juta dikali 39%. Enter. Nah, setelah udah selesai, baru kita jumlahkan semuanya. Di sini kita pakai autosum aja. Enter. Autosum juga sama. Enter. Dan yang terakhir, autosum juga sama enter. Nah, jadi untuk jumlahnya keseluruhannya 135.800.000, sedangkan untuk produk A dengan jumlah 82.450.000 dan produk B 53.350.000. Sekian video yang saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fazira Maharani dengan NPM 10.121.540. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 4 dari PT Elvaris dengan saldo piutang pada tanggal 1 Januari sebesar Rp0, sedangkan saldo kas pada tanggal 1 Januari sebesar Rp300.000 dengan data penjualan sebagai berikut. Yang pertama, di sini kita akan menghitung anggaran perhitungan piutang. Di sini ada beberapa kolom. Yang pertama ada kolom keterangan yang berisi penjualan tunai sebesar 60%, penjualan kredit, penyisihan piutang 10%, sama piutang neto. Di sebelahnya ada kolom dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Langsung saja kita masukkan data yang pertama, yaitu data penjualan pada bulan Januari sebesar 1.200.000. Sedangkan untuk mendapatkan penjualan tunai yaitu 1.200.000 dikali 0,6. Nah, untuk penjualan kreditnya 1.200.000 dikurangi 720. Sedangkan untuk penyisihan piutang itu dikali 0,1. Nah, untuk mendapatkan hasil piutang neto, kita itu tinggal masukin data yang penjualan kredit dikurangi penyisihan piutang. Jadi totalnya sebesar 432.000. Untuk yang dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni, sebenarnya kita lakuin hal yang sama, tinggal masukin data yang penjualan dari Februari sampai Juni. Cuman ada cara cepatnya biar nggak terlalu ribet. Kita tinggal copy, lalu kita drag, langsung enter. Kita lakuin hal yang itu sampai
yang piutang neto. Enter, copy, enter, copy, enter. Nah, untuk yang data penjualannya, kita tinggal masukin aja. Kan beda-beda tuh. Untuk bulan Februari sendiri sebesar 1.400.000. Bulan Maretnya juga 1.400.000. Bulan April sebesar 1.200.000. Bulan Mei 1.300.000. Dan yang terakhir bulan Juni sebesar 1.600.000. Untuk penyusunan anggaran perhitungan piutang udah selesai. Selanjutnya kita masuk ke pola pelunasan. Untuk pola pelunasan sendiri di sini per 3 bulan kayak dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, begitupun seterusnya sampai dengan bulan Juli. Nah, yang ini dimasukinnya yang mana nih? Kita masukin yang hasil dari piutang neto. Piutang neto dikali 0,5. Terus piutang neto dikali 0,3. Piutang neto dikali 0,2. Maaf. Nah, buat yang dari Februari sampai bulan Juni juga sama. Polanya dikali 0,5, 0,3, sama 0,2. Berarti yang bulan Februari itu 504 dikali 0,5. Yang ini 504 dikali 0,3. 504 dikali 0,2. Bulan Maretnya 504 dikali 0,5. 504 dikali 0,3. 504 dikali 0,2. Nah, buat yang bulan April 432.000 dikali 0,5. 432.000 dikali 0,3. 432.000 dikali 0,2. Yang bulan Mei 468 dikali 0,5. 68 dikali 0,3. 468 dikali 0,2. Yang terakhir nih untuk bulan Juni 576 dikali 0,5. 576 dikali 0,3. 576 dikali 0,2. Nah, untuk yang pola pelunasan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni berarti udah selesai. Selanjutnya kita masuk ke daftar penerimaan piutang. Di sini ada beberapa kolom. Yang pertama ada kolom bulan penjualan, kolom piutang neto, sama kolom penerimaan kas dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Yang pertama di sini ada saldo kas 1 Januari. Ini yang mana nih? Nah, saldo kasnya itu ada di sini. Saldo kas pada tanggal 1 Januari dari PT Elfadit sendiri sebesar 300.000. Bukannya ini. Sebesar 0 rupiah. Maaf ya. Jadi saldonya itu sebesar 0 rupiah. Kita tulisin di sini. Sebesar 0 rupiah. Lalu yang bulan Januarinya yang di penerimaan kas itu dari mana?
dari yang pola pelunasan ini kita masukin hasilnya ke sini. Jadi kan per 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Berarti di sini kita isi Januari, Februari, Maret. Lalu Februari, Maret, April. Begitu juga seterusnya. Oke, di sini kita masukin 216.000, 129.600, 86.400. Untuk bulan Februarinya 252.000, 151.200, 100.800. Maretnya 252.000, 151.200, 100.800 rupiah. Untuk bulan Aprilnya berarti 216.000, 129.600 sama 86.400. Bentar. 86.400. Berarti sekarang yang bulan Mei. Mana Mei? 234.000, 234.000, 144.400, sama 93.600. Untuk bulan Juni yang terakhir kita masukin data sebesar 288.000, 171.800 sama 115.200. Sebentar, kita cek lagi benar gak? 178.200, 172, 178.800. Oke, salah. 172.800 sama 115.200. Nah, untuk yang pengerjaan daftar penerimaan piutang, datanya udah kita masukin nih. Selanjutnya tinggal kita jumlahin aja. Auto sum ini nah, kan di sini kita cuma sampai bulan Juni aja ya. Jadi data yang bulan Juli sama Agustus, biar nggak pusing kita jumlahin doang. Jumlahin aja maksudnya. Nah, berarti yang daftar penerimaan piutang udah selesai nih. Berarti yang terakhir kita bakal nyusun anggaran kas periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2023 dari PT El Farid sendiri. Di sini ada kolom keterangan yang berisi saldo awal, jualan tunai, piutang, penerimaan lainnya itu ada di soal, kas tersedia, pengeluaran lainnya juga datanya ada dari soal, sama ada saldo akhir. Langsung aja kita kerjain yang saldo awal dulu. Untuk saldo awal berarti kita lihat di atas ini nih.
Nah, ini baru saldo kas pada tanggal 1 Januari dari PT El Farid sebesar 300.000. Berarti kita masukin saldo awalnya berapa tadi? 300.000. Nah, untuk penjualan tunainya kita masukin dari yang ini. Penjualan tunai 60%. Bulan Januari sebesar 720.000. 720.000. Untuk piutangnya dari yang daftar penerimaan piutang pada bulan Januari sebesar 216.000. Sedangkan penerimaan lainnya seperti yang tadi udah aku bilang ya, ada di soal datanya itu. Untuk bulan Januari sendiri sebesar 60.000. Nah, kas tersedianya dari mana nih? Tinggal kita jumlahin aja. Dari yang saldo awal sampai penerimaan lainnya. Lupa nggak ditutup kurung, bentar. Nah, hasilnya keluar kan sebesar 129.296.000. Sedangkan pengeluaran lainnya pada bulan Januari itu sebesar 370.000. Untuk mendapatkan saldo akhir, kita tinggal masukin yang jumlah kas tersedia dikurangi pengeluaran lainnya. Enter. Berarti hasil saldo akhir pada bulan Januari itu sebesar 926.000. Untuk saldo akhir pada bulan Januari ini akan menjadi saldo awal pada bulan Februari. Begitu pula saldo akhir pada bulan Februari akan menjadi saldo awal pada bulan Maret sampai seterusnya. Jadi kita masukin aja 926.000. Penjualan tunai pada bulan Februari berapa nih? Kita lihat lagi. Februari sebesar 840.000. 840.000. Untuk piutangnya itu sendiri sebesar 381.600. Nah, penerimaan lainnya sebesar 150.000. Tinggal kita ya, pengeluarannya sendiri sebesar 350.000. Ini dikurang ini, maaf ya, salah. Berarti yang ini 1.947.600.000. Yang ininya 840. Piutangnya itu sebesar 489.600. Untuk ininya 187.000. Berarti untuk kas tersedianya itu sebesar 3.464.200 dikurangi saldo pengeluaran lainnya sebesar 450.000. $3.014.200. Ininya itu penjualannya 720. $468.000. Untuk ininya 120.000 sama dengan
500.000. $3.422.200. Ininya 780.000. Untuk piutangnya itu sebesar bulan Mei 464.400. Untuk penerimaannya sendiri yaitu 154.400. Dan pengeluarannya sebesar 950.000 sama dengan dikurang 900. Yang terakhir untuk bulan Juni sebesar saldo awalnya Rp3.871.000. Untuk ininya 960 ya. 960. Sedangkan untuk piutangnya sendiri 514.800. 514.800. Untuk penerimaannya sebesar 250.000 sama pengeluarannya sebesar 1.700.000 sama dengan ini dikurangi ini. Oke. Nah, berarti yang soal nomor 4 untuk menyusun anggaran piutang dan kas dari PT El Farid sendiri itu sudah selesai. Bisa dilihat di sini dari perhitungan piutang, pola pelunasan, daftar penerimaan piutang, sampai dengan menyusun anggaran kas dari periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni sudah selesai. Sebelumnya terima kasih.